Hai anak-anakku yang sedang mengalami sakit penyakit, yang merindukan kesembuhan dan merindukan damai memenuhi kehidupanmu, ada pesan penting bagimu hari ini. Aku telah berfirman di dalam Yeremia pasal 33 ayat 6-9 kepada umat-umatku. Demikian firmanku: sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Firman yang kusampaikan kepada umatku Israel, firman ini juga bagi setiap kamu hari ini. Pesan dalam firman ini adalah pesan bagi setiap kamu juga saat ini. Aku telah berjanji kepada umatku Israel bahwa aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga bagi kamu, hai anak-anakku, kamu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Kesehatan dan kesembuhan yang kujanjikan bagi umatku Israel adalah janjiku bagi kamu juga, adalah janji yang menjadi bagianmu juga. Kesehatan dan kesembuhan adalah bagian setiap umat-umatku yang merindukan kesembuhan saat ini. Itu sebabnya percayalah bahwa aku Tuhanmu sanggup menyembuhkan engkau, karena aku Tuhanmu berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Tidak ada yang mustahil bagiku. Kesehatan dan kesembuhan menjadi bagianmu sesuai dengan janjiku kepada umatku Israel. Bahkan janjiku di dalam firmanku ini juga bukan hanya kesembuhan, melainkan juga kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Anak-anakku, biarlah hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Biarlah hidupmu penuh dengan keamanan. Dan keamanan, kesejahteraan, kedamaian yang kujanjikan bukan kesejahteraan, kedamaian, keamanan seperti yang dijanjikan dunia. Aku telah berjanji kepada umatku bahwa kesejahteraan yang kujanjikan bagi mereka adalah kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Biarlah setiap kamu juga saat ini mengalami damai,
mengalami kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Aku juga telah berjanji di dalam firman ini bahwa aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan dan dari segala dosa mereka terhadap aku. Pada waktu itu umat-umatku Israel, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesakitan, mereka tidak aman, tidak ada damai dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka, karena mereka hidup dalam kesalahan, karena mereka hidup di dalam dosa. Namun ketika mereka datang memohon ampun kepadaku, aku tidak memandang hina mereka. Aku mengampuni dosa-dosa mereka. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagiku ketika umatku datang kepadaku dalam penyesalan, dalam pertobatan yang sungguh. Itu sebabnya sekalipun besar dosa mereka, aku ampuni mereka. Aku berikan kesejahteraan dan keamanan bagi mereka. Aku sembuhkan mereka. Demikian juga kamu hari ini. Kalau ada di antara kamu yang menderita karena dosa-dosamu hari ini, datanglah kepadaku dengan penuh penyesalan. Datanglah kepadaku dengan satu kerinduan pertobatan, karena aku tidak memandang hina dosamu ketika kamu datang kepadaku dalam penyesalan dan dalam kerinduan untuk bertobat. Aku mengampuni segala dosa-dosamu. Aku mengampuni segala kesalahanmu. Ketika kamu datang dalam penyesalan dan pertobatan, aku memberi damai, keamanan dan ketentraman di hatimu. Itu sebabnya anak-anakku, bertobatlah dan menyesallah terhadap segala dosa-dosamu. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kebenaran, supaya hidupmu penuh dengan damai sejahteraku. Karena ketika kamu hidup dalam kebenaran dan kekudusan, maka hidupmu akan penuh dengan ketenangan, kedamaian, ketentraman daripadaku. Bahkan ketika umat-umatku Israel, mereka datang dalam pertobatan dan penyesalan, aku juga berjanji bahwa aku memulihkan mereka, aku memberikan kegirangan bagi mereka. Bahkan orang-orang lain akan melihat dan mengakui perbuatanku yang ajaib dalam kehidupan mereka. Demikian juga kamu hari ini, setiap kamu yang datang dalam penyesalan dan dalam pertobatan, aku mengampuni kamu, aku memulihkan kamu, dan engkau akan menjadi terhormat di hadapan orang lain karena perbuatan-perbuatanku dalam hidupmu. Orang-orang akan melihat aku melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidupmu. Hidupmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan. Itu sebabnya anak-anakku, jika engkau merindukan pemulihan dan orang-orang lain melihat pemulihan itu dalam hidupmu, dan mereka mengakui pemulihan yang kukerjakan dalam hidupmu, datanglah dalam penyesalan, datanglah dalam kerinduan untuk bertobat, maka aku memulihkan engkau, aku membangun engkau,
dan orang-orang akan melihat perbuatanku yang memulihkan dan membangun hidupmu. Hiduplah dalam penyesalan dan hiduplah dalam pertobatan, dan jalani hidupmu dalam kebenaran. Puji Tuhan, saudara, itulah pesan firman Tuhan dari Yeremia pasal 33 ayat 6 sampai 9. Biarlah firman Tuhan ini, pesan-pesan firman Tuhan ini meneguhkan imanmu. Biarlah pesan-pesan firman Tuhan ini membangkitkan imanmu dan alami kesembuhan, kesejahteraan, keamanan, bahkan pemulihan dari Tuhan. Datanglah dalam pertobatan kepada Dia, maka setiap engkau akan diampuni oleh Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mau berdoa bagi setiap saudara yang merindukan kesembuhan, merindukan kesejahteraan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebagai hamba-Mu, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang merindukan kesembuhan, merindukan mujizat-Mu, merindukan pemulihan, bahkan merindukan damai sejahtera-Mu saat ini. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini, Tuhan, ulurkan kiranya tangan-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan, dan biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu ini. Pulihkan kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah pengampunan daripada Tuhan mengalir bagi setiap anak-anak-Mu ini, karena saat ini setelah mereka mendengar pesan firman-Mu, mereka datang kepadamu dengan penuh penyesalan. Mereka datang kepadamu dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, nyatakan janji-janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini, dan biarlah pesan suara Tuhan kembali tertanam dalam hidup mereka, dan mereka dibangkitkan dalam iman. Terima kasih Bapa buat renungan pesan firman Tuhan ini yang meneguhkan iman setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Biarlah renungan-renungan di dalam channel pesan suara Tuhan ini membangkitkan iman saudara setiap harinya. Teruslah bertumbuh dalam Tuhan. Teruslah bangkit dalam iman saudara yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin.